Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Tukang Periuk. Ayat hafalannya terdapat di Yesaya 64 ayat 8. Mengangkat sudut gumpalan tanah liat yang basah, seniman yang terampil mengambil lempengan tanah liat dari gumpalan besar itu. Dia menjatuhkannya di atas roda tembikar dan duduk. Dia menarik jubahnya sampai ke lutut, lalu perlahan dia mulai memutar rodanya dan membentuk tanah liat itu. Di tangan tukang periuk, tanah liat itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Dulu rata, sekarang bagian tengahnya berongga dan sisi-sisinya mulus. Tukang periuk segera mencelupkan tangannya ke dalam baskom berisi air dan kembali bekerja. Hampir dengan penuh kasih, tangannya menekan dan tanah liat itu langsung terbentuk. Sisi sekelilingnya mulai menyempit membentuk leher yang panjang. Sebuah tepi terbentuk di depan. Kemudian, roda tembikar melambat dan berhenti. Tukang periuk merangkai beberapa potongan tanah liat halus menjadi satu. Dia memasangnya dengan kuat ke satu sisi bejana untuk membuat pegangan. Dengan senyum bahagia, dia memindahkan ciptaannya dari roda tembikar dan mengaturnya dengan hati-hati di rak pengering. Yang dulunya hanya lempengan tanah liat, telah menjadi bejana tanah liat yang indah. Tukang periuk melihat ke jalan yang ramai. Pelanggan berdiri di dekatnya, melihatnya bekerja. Beberapa membeli bejana tanah liat untuk air atau bunga, tetapi tukang periuk terus bekerja. Kumpulan tanah liatnya yang baru tidak akan bertahan lama. Dia memotong lempengan lain dari kumpulan tanah liat itu. Seperti yang telah dia lakukan sebelumnya, dia menjatuhkannya ke roda tembikarnya, berputar-putar ke atas dan ke bawah. Saat sisi bejana airnya semakin tinggi, perhatiannya tertuju pada seorang pria yang memperhatikannya. Tukang periuk itu mendongak dan tersenyum. Tetapi saat itu juga, sisi bejana jatuh ke tengah dan roda yang berputar berhenti. "Oh, maafkan aku," kata pria itu sambil menutup mulutnya. Tukang periuk itu melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, katanya. aku akan segera memperbaikinya." Pria itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Yeremia. Aku dikirim ke sini oleh Tuhan untuk melihat engkau bekerja." Tukang periuk itu tampak tertarik. Keindahan dari tanah liat adalah jika terlalu tipis di satu bagian atau jika aku menemukan kesalahan seiring berjalannya waktu. Aku hanya mengambil bagian yang bermasalah atau menepuk-nepuk tanah liat itu dan memulai kembali dari awal. Terkadang itu membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Aku selalu berusaha membuat tanah liat menjadi yang terbaik untuknya. "Jadi, kesalahan bisa diperbaiki?" Yeremia bertanya. Betul. Aku bisa membentuk dan membentuk kembali tanah liat sampai menjadi seperti seharusnya. Dan ketika aku senang dengan itu, orang lain akan menganggapnya indah dan berguna juga. Yeremia mengangguk, "Pekerjaanmu indah." katanya. Dia berdiri dan mengamati tukang periuk sedikit lebih lama. Lalu, dia mengagumi tembikar-tembikar yang dipajang sekali lagi. Ada lampu minyak kecil untuk kamar tidur, kendi dengan berbagai ukuran untuk krim, susu, atau air, bejana besar untuk menyimpan zaitun dan gandum, atau untuk mendinginkan air. Semuanya dibuat dari bahan yang sama oleh pencipta yang sama. Namun, masing-masing sedikit berbeda. Masing-masing mempunyai tujuan khusus. Ini adalah pelajaran yang Tuhan ingin Yeremia pelajari.
Itulah sebabnya dia mengutus Yeremia untuk melihat tukang periuk bekerja. Sekarang Yeremia dapat menjelaskan bagaimana Tuhan membentuk kehidupan setiap orang. Bagaimana dia memperbaiki kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk membentuk sesuatu yang indah. Di tangan Tuhan, setiap kehidupan dapat bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah Tuhan memegangku di tangannya dan membentukku.